Allah sayang sama kita, Pak. Kalau sempat gigi juga kayak kuku. Sekali potong gigi berapa dananya, Pak? Sekali potong gigi. Tanyalah itu sama dokter gigi itu. Nah, lalu orang zaman dulu belum ada lagi istilah. Itulah kehendak Allah. Rambut dipanjangkan, kuku dipanjangkannya, kita yang disuruh motongnya. Nah, jadi ada yang kita terima dengan nikmat senikmat-nikmatnya tanpa ada usaha. Ada yang disuruh Tuhan kita berusaha dalam mengelola nikmatnya. Jadi, nah, kita bersyukur gigi kita nggak panjang-panjang. Kalau panjang-panjang hajat juga kita. Ada. Itu kan sama itu. Kayak orang bertanya, Ustaz, kenapa subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat? Gitu. Ya bersyukurlah, 2 aja pun payah orang kerjakannya. Apalagi 4. Gitu aja lah ini. Wallahu a'lam. Cuman belum ditekankan. Sholatnya 5 waktu belum ditekankan. Dan belum ada lagi bacaan seperti yang kita ini. Belum. Makanya begitu Nabi Muhammad pulang dari Mi'raj, itu menjelang subuh sampai ke rumah. Begitu sampai ke rumah menjelang subuh, subuhnya itu udah diperintahkan semayang. Tapi Nabi nggak berani semayang. Kenapa? Karena dulu udah ada perintah semayang, sekarang disuruh lagi. Ini semayang yang model mana ini? Apakah yang dulu atau yang sekarang? Sehingga malam Mi'raj itu Nabi subuhnya nggak sholat. Malam Isra Mi'raj Nabi subuhnya nggak semayang. Dan ini yang sering diikuti orang. Ya kan? Malam Isra Mi'raj besok orang nggak bersubuh. Ya. Lalu kapan mulai sholat itu? Nabi Muhammad mulai sholat zuhur. Itu pun belum pakai rukuk dan sujud. Kapan baru pakai rukuk dan sujud? Di waktu asar. Itu pun tangan masih lempang. Begitu turun ayat qad aflahal mu'minun, berbahagia orang mukmin dan orang yang khusyuk dalam sholatnya, baru Nabi Muhammad bersedekap. Ini menunjukkan zahir, menunjukkan hati. Wallahu a'lam. Menunjukkan bahwa sesungguhnya wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Apapun yang diberikan Nabi kau terima. Maka Hanafi menerima hadis Nabi, hasil hadis-hadis yang diterima itulah sholatnya Hanafi. Ustaz, bisa nggak aku jadi Hanafi juga? Bisa. Dengan syarat bisa menciptakan kaidah usul. Kita nggak punya kaidah usul. Imam Malik menerima hadis Rasulullah SAW. Allah bilang, wa ma atakumur rasul fakhuzuh. Yang didatangkan Nabi ambil. Hasil hadis-hadis yang diterima oleh Imam Malik, nah itulah seperti sholat mazhab Imam Malik. Begitu juga Syafi'i dan nah, ulama-ulama alim, Imam Nawawi, Ibnu Hajar, alim Quran dan hadis. Tapi dia tidak mampu menciptakan kaidah usul. Kaidah usul yang dia pakai yang punya Imam Syafi'i. Makanya dia mengaku, aku mazhab Syafi'i. Jadi mujtahid sekarang ini tak punya kaidah usul. Ustaz bikin sendiri, nggak mampu. Aku mampu, coba saya ngujinya, nggak usah ulama lain ngujinya. Nah di situ. Maka kalau saya punya bengkel, sebelah saya ada bengkel, setiap kereta datang, saya bengkel, minjam kunci sebelah. Jangan bilang ini bengkel saya. Bilang aja, ini bengkel sebelah ini. Karena saya minjam kunci sebelah. Ulama-ulama yang alim meminjam kaidah usul imam mazhab. Sehingga dia berkata, mazhab ini. Nah, Bukhari bermazhab, Muslim bermazhab, Abu Daud bermazhab. Semuanya mereka bermazhab. Kalau di salah satu yang empat. Banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Yang memang mereka menciptakan. Tapi nggak sempurna. Sehingga seiring dengan berjalan waktu bagaikan debu yang berterbangan.
Makanya terkenal cuma 4. Bukan hanya 4, banyak. Tapi mereka nggak punya kekuatan untuk bertahan. Wallahu a'lam. Hati suci bersih bagaikan salib salib. Ucapan yang manis bagaikan madu. Orang yang beriman, bertakwa dan berilmu, tentu saja surga sudah menanti. Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang nalar dan apa lagi? Sadar. Jadi begini Pak Ustaz. Kami akan saya akan membawakan satu kisah. Udin dan Sleman. Si Udin ini tukang menjadi tahun Sleman. Nah, itu pernah disampaikan bapaknya itu, bahasanya nanti pala si Udin akan mengalir kepada Sleman. Nah, dosanya Sleman akan mengalir pada Udin. Tapi mengingat Pak, sebentar lagi ini kan bulan Ramadan. Jadi orang semuanya sudah pasti saya yakin ini. Artinya itu, kalaupun ada orang yang salah sama saya maafkan semua. Nah, pasti begitu. Jadi kalau hati yang suci bersih tadi itu kan Allah itu kan tidak memandang wajah dan rupa, yang dipandang hati. Jadi bagi si Leman tadi kan, kalaupun ada orang yang sekitar saya macam itu kan, saya maafkan. Pertanyaannya Pak, kalau udah begitu, apakah dosanya si Leman itu masih mengalir kepada si Udin? Parahnya si Udin mengalir kepada Sleman. Nah itu aja Pak pertanyaan saya ini dua pantun, simpang hitungan sudah ada bambu. Saya ingin bertanya karena tidak tahu. Tolong maafkan diriku. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan si Udin ini dia rajin kali membaca Quran, haji dah 7 kali, umrah 110. Saking kan banyak pahalanya. Lalu si Udin ini tadi ngejek Leman, maka mengalirlah pahala Udin ke Leman. Dah, datang si Ahmad, nggak pernah sholat, nggak senah apapun. Yang ada dia bejat seumur hidup. Ngejek si Leman. Karena tak ada pahalanya, yang ada dosa, maka dosanya itu dosa si Udin. Karena nggak ada pahalanya, dosa si Udin diberikan kepada si Ahmad yang ngejek. Jadi bapak kalau diejek oleh orang yang taat, jangan marah. Karena Allah sedang mengirim pahala. Bapak kalau diejek orang yang bejat, jangan juga marah. Karena Allah sedang memindahkan dosa bapak untuk dia. Nah, yang jadi masalah kalau bapak ngejek orang itu. Nah itu. Begitulah itu. Jadi kalau kita tak punya orang lain, hajab kali kita hidup. Untung ada orang lain. Dengan sebab ada orang lain inilah kita mudah mencapai sorga. Dan jangan salah, dengan sebab ada orang lain ini juga lah kita bisa mudah mencapai neraka. Maka kita yang menentukan, di depan kita ada 2, sorga dan neraka. Terserah kita gunakan dunia ini sebagai wasilah kita untuk sorga, atau kita gunakan dunia ini sebagai wasilah kita untuk masuk neraka. Saya lupa inti pertanyaannya apa? Intinya tadi. Intinya kali apa? Apakah bisa dimaafkan? Kan dia orang itu memaafkan. Ya. Maafannya nggak sama-sama. Ada. Dia tercapai gitu. Dah. Cak Bapak berdiri sholat dulu. Ya, ini ya. Bapak berdiri sholat. Dulu Nabi Muhammad sholatnya begini. Ya, Allah menghendaki khusyuk. Karena berbahagia orang yang sholat dan khusyuk. Begitu turun ayat itu, tangan Nabi kemana? Ya, kenapa situ? Karena ada hati. Tangan inilah wakil hati. Bapak, tangan Bapak, wakil hati Bapak, tangan. Saya pun tangan. Nah, ini menunjukkan hati kami ridho. Makanya dikembalikan lagi ke hati. Coba habis salam saya bikin. Bapak pun bingung. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa.